Semuanya, mereka yang diajar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, benar-benar diberkati, namun kita juga benar-benar diberkati, karena kita sekarang menerima tuntunan dari Roh dan pengantin perempuan, yang memimpin zaman ini. Roh dan pengantin perempuan itu memanggil manusia untuk datang, datanglah kepadaku, dan terimalah firman kehidupan, yang kuberikan kepadamu dengan cuma-cuma. Saat ini, kita hidup di dunia yang diciptakan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, dunia pasti akan bereaksi terhadap firman Tuhan, apapun yang Dia katakan. Jika Tuhan berkata, ini akan berjalan dengan baik, itu akan berjalan dengan baik. Dan jika Tuhan berkata, kalian diberkati, kalian akan diberkati. Mari kita memastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita lihat Injil Lukas pasal 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja. Apakah kalian ingat kisah tentang perampok yang berada di sisi kanan Yesus? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perampok di sebelah kanan, pasti memiliki hati nurani yang bersalah, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Namun, saat tersebut merupakan hari terbaik bagi sang perampok. Bukankah suara keselamatan adalah hal terbaik yang dapat didengar manusia di dunia ini, yang dioptimalkan melalui firman Tuhan? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuhan memberikan perkataan ini kepadanya, ketika dia datang ke bumi ini dalam tubuh. Bumi yang kita tinggali, adalah dunia yang diciptakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk menjalani kehidupan yang paling optimal di bumi ini, untuk menikmati kebahagiaan yang optimal, dan untuk memiliki sukacita yang optimal, kita harus selalu menaati firman Tuhan. Mari kita lihat ayat lain. Markus pasal 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Betapa bahagia dan gembiranya dia sejak Tuhan berkata kepadanya, dosamu sudah diampuni. Bukankah keempat kitab Injil adalah catatan dari para penulis Injil tentang firman yang diberikan Tuhan kepada mereka, ketika dia datang ke bumi ini sebagai manusia? Mari kita lihat satu ayat lagi di Amsal pasal 1. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah apa? Adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dari Tuhan dan didikan, yang diberikan melalui firman Tuhan. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman-Nya, kita dapat dengan yakin mengatakan, bahwa kita adalah orang yang paling bahagia. Hal ini karena Tuhan telah menjamin kebahagiaan kita di masa sekarang dan di masa depan dengan firman janji-Nya. Terima kasih.